Hai kawan Lan, ketemu lagi di obrolan omongin birokrasi ala Lan. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, tapi sebelum saya memperkenalkan tamu istimewa obrolan hari ini, saya mau sampaikan satu kata bijak nih dari Louis Paris, salah seorang penulis dan chef ya, kenamaan di Amerika. Jadi beliau menyatakan bahwa jika Anda dapat mengatur dapur Anda, maka sudah pasti Anda dapat mengatur hidup Anda. Kenapa sih kok dapur gitu ya? Karena hari ini kita kedatangan Ratu Dapurnya Lembaga Administrasi Negara, Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara, Ibu Reni Suzana MPPM. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Ini sebenarnya gimana ya? Berlebihan atau malah sangat kurang ya Bu disebut Ratu Dapur ya? Karena sestama gitu ya, gimana Bu? Juru masak. Juru masaknya. Ya. Karena dapur itu kan maksudnya sumber dari kehidupan ya, maksudnya keluarga, baik itu organisasi gitu. Orang-orang kan taunya sekretaris utama itu ngurusin semuanya loh Bu, dari pegawai, gaji pegawainya, pemetaan pegawainya, lalu keuangan gitu ya. Hari ini di sesi obrolan kita akan tanya-tanya nih terkait dengan tugas fungsi serta ruang lingkup sekretaris utama langsung dari Ibu Sestama. Mungkin dari yang ringan dulu nih Bu. Oke. Yang kita ingin tahu nih, Sestama itu kan sekretariat utama itu kan supporting unit ya Bu. Ya. Jadi mendukung unit-unit substansi dan menjaga substansinya. Gimana sih Bu peran sekretariat utama itu sebenarnya gitu dalam hal itu? Ya. Ya. Tadi menarik ya, Ratu Dapur gitu ya. Dapurnya besar banget. Kita tidak hanya di Jakarta gitu ya. Kita punya di Aceh, di Jatinangor, di Bandung, sampai Makassar. Bicara bagaimana kita mendorong gitu ya kegiatan dan kinerja unit-unit di lingkungan LAN gitu ya. Sekretariat utama itu kan punya fungsi pengkoordinasian kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan LAN itu dikoordinasikan oleh sekretariat utama. Jadi pencapaian kinerjanya yang sudah diperjanjikan itu pasti mereka punya program, tapi mensinkronkan dan mengkoordinasikan itu yang menjadi tujuan di sekretariat utama. Nah, pertanyaannya menarik ya, gimana caranya dengan kita punya 4 kedeputian, kita punya juga 4 puslatbang, kita punya 3 poltek gitu ya. Tentu saja kita menyediakan media-media yang cukup beragam ya di dalam pengkoordinasian. Misalnya kita ada kegiatan yang kita sebut dengan rapat koordinasi gitu ya. Kemudian ada rapat kerja, ada rapim, rapat terbatas, dan tidak hanya itu untuk mensinkronkan. Kegiatan yang kecil-kecil juga kita lakukan. Kita sediakan seperti coaching klinik begitu ya, coaching klinik, kemudian juga ada forum monef gitu ya, forum monef. Dan yang menarik ini Mbak Mariana, jadi sekretariat utama itu untuk mendorong dan agar setiap unit itu mereka komit dengan kinerjanya. Kita itu rutin mengeluarkan rapot gitu ya. Rapot? Ya, rapot terkait dengan pemanfaatan anggaran dan output gitu. Nah, ini salah satu cara juga yang menurut kita mereka merasa dikoordinasikan dengan baik. Mereka merasa ditunjukkan apa capaiannya dan apa kelemahannya, sehingga dengan cara pemberian rapot secara reguler tiap bulan itu mendorong dan saya lihat bersama-sama ya mereka itu berkembang dengan baik. Jadi ini memang bukan upaya yang mudah ya menurut saya, mengkoordinasikan unit-unit yang tugas fungsinya beda-beda. Masing-masing unit punya target kinerja yang beda. Masing-masing unit punya sumber daya yang beda. Nah, itu secara internal kita sediakan banyak forum-forum ya sebagai media untuk koordinasi. Kemudian secara eksternal kita juga membuka dan membantu melakukan kerjasama dengan pihak lain. Jadi misalnya kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat kita penuhi secara internal, kita juga mencoba mencari jalan keluar kerjasama gitu ya. Misalnya kita punya target bagaimana meningkatkan inovasi di pemerintah daerah misalnya. Nah, ini kalau mengandalkan DIPA susah ini. Makanya
di sekretariat utama ini ada fungsi kerjasama ya. Dan di situ kita juga mencoba mencari dukungan agar upaya kita untuk memberikan kinerja berupa inovasi di daerah ini juga tercapai. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Itu kan besar ya Bu, maksudnya kita ada di pusat dan satuan kerja di daerah-daerah. Gitu. Ya. Dan ngomongin soal tadi ya Bu Ibu singgung tentang anggaran, kita kan baru agak landai pandeminya sih Bu. Jadi sampai sekarang kan WHO juga belum berani ya mengatakan bahwa COVID-19 itu berubah menjadi endemi gitu. Masih pandemi. Tadi seperti yang sudah kita obrolkan ringan gitu sebelumnya. Siapa sih yang tahu nyusun DIPA 2020 ternyata 2020 awal langsung satu dunia dilanda pandemi gitu. 2022 kan juga masih nih Bu sebenarnya pandemi. Gimana kinerja anggaran LAN itu sendiri Bu tahun 2022? Kita kan tahu 2020 itu pandemi, 2021 masih pandemi juga. 2022 gimana nih? Tahun ini ya? Iya, di penghujung tahun 2022. Iya. Per Desember awal ya, tanggal sekitar minggu lalu ya. Ini kalau sudah akhir tahun kan kita harus ngecek gitu ya. Kita itu sudah 95% ya untuk pemanfaatan anggaran. Keseluruhan Bu? LAN secara keseluruhan. Kalau untuk Satker memang variatif ya, jadi kita tidak bisa mengharapkan langkah tiap Satker itu sama karena masing-masing punya problem sendiri-sendiri. 95 untuk kinerja anggaran. Kemudian pasti harus kita kaitkan dengan output ya. Kita jangan sampai pemanfaatan juga hanya anggaran gitu ya. Outputnya seperti apa. Nah ini output ini lebih kurang juga masih sama sehingga yang di tahun awal-awal itu kita melihat kok ada gap ya antara serapan anggaran dengan output. Ini ternyata makin di akhir tahun ini makin selaras itu. Jadi untuk capaian serapan anggaran ataupun pemanfaatan itu sekitar 95, output juga demikian dan kita berharap sampai akhir tahun itu ya paling nggak 97-98 anggaran yang sudah kita dapatkan itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Oh ya, satu lagi. Karena kinerja anggaran kita itu kemarin Kepala LAN itu dapat kehormatan menerima DIPA langsung dari Presiden. Presiden ya. Nah, itu karena kita masuk di dalam nilai IPA-nya itu cukup sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau tidak salah dan untuk pagu kecil itu kita nomor 3. Ini salah satu capaian yang menurut saya ya, masa pandemi banyak pembatasan tapi lingkup internal LAN sendiri itu tidak berhenti untuk melakukan penyesuaian gitu. Banyak sekali perubahan di Kementerian Keuangan, tapi kita penyesuaiannya itu cukup cepat. Langkah strategis apa Bu? Penyesuaian seperti apa yang dilakukan? Jadi memang di Kementerian Keuangan ini kan sangat rajin sekali update anggaran ya, update ketentuan tentang anggaran. Apa yang kita lakukan? Kita punya forum perencanaan dan penganggaran gitu ya. Jadi forum itu hanya kita bentuk dengan cara ya kecil-kecilan. Kita pakai WhatsApp group gitu ya. Dan di WhatsApp group itu yang namanya informasi itu kita bombardir terus. Perubahannya seperti ini. Kemudian kalau kita harus penyesuaiannya, kita berikan rambu-rambu. Jadi kita itu tidak internalnya LAN. Jadi kita penyesuaiannya seperti itu. Termasuk penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di unit lini ya. Karena di Kementerian Keuangan itu begitu ada perubahan anggaran pasti keikut di unit. Itu langsung lini. bergeser tuh semua ketentuannya, betul. mekanisme penggunaannya gitu ya. Dan kita harus ikut aturan mereka gitu maksudnya. Ya. Dan itu tadi yang saya sampaikan. Strategi kita ya kita bergerak cepat, kita menindaklanjuti cepat, mengkoordinasikan cepat dan memberikan target. Ini yang membuat kita itu mungkin dengan disiplin ya untuk perubahan itu juga tadi IPA cukup tinggi, jadi kita juga bisa mendapatkan apresiasi. Bu, itu saya bayangkan tuh mempertanggungjawabkan anggaran tuh kan besar sekali ya tekanannya. Istilahnya tuh pressure-nya tinggi sekali gitu karena harus menyesuaikan antara anggaran dan output. Jadi karena kita punya perjanjian kinerja yang sudah kita tanda tangani di awal, kita udah tahu kita mau kerja apa aja. Gimana Bu cara menyeimbangkan, menyelaraskan langkah antara penggunaan anggaran dan output, cicilan output lah minimal yang nanti akan dihasilkan. Gimana Bu? Ya. Karena sekretariat nih
Ibunya gitu ya. Ya, ini tidak internal sekretariat ya, saya bicara LAN Secara dulu ya, LAN, secara keseluruhan. Ini bagus sekali Mbak Mariana, kita sudah punya satu sistem yang kita sebut dengan Sireva ya. Sireva ini mempermudah kita untuk mengkoordinasikan tadi data-data yang terkait dengan anggaran dan output. Nah, makanya kenapa Kementerian Keuangan itu bisa melihat ada sisi positif di dalam LAN. Ternyata di dalam sendiri kita melakukan cara kerja yang berbeda. Yang dulunya masih serba manual begitu, sekarang kita sudah berbasis digital. Jadi mengkoordinasikan dan bahkan di dalam sistem itu yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi kinerja. Sehingga setiap rapim bulanan SIK ya. Itu ya Bu ya. Setiap rapim bulanan itu saya selalu mereport di dalam forum. Ini kinerja anggaran, ini kinerja output, ini adalah deviasinya. Jadi setiap dari, saya tidak perlu menyampaikan bahwa Anda kurang A, kurang B, dan sebagainya. Mereka akan melihat sendiri, kelemahannya ada di mana. Baru kami akan melakukan sebuah forum untuk memberikan bimbingan ya. Bagaimana menyelaraskan, kadang gap itu bukan karena mereka memang realnya ada gap, tetapi mungkin ada kompetensi yang kurang dari teman-teman yang mengoperasikan gitu. Itu juga kita sentuh lah untuk itu. Kita agak bergeser ya Bu, karena tadi kan sudah anggaran gitu ya. Sementara di sekretariat utama itu ada publikasi, lalu ada hukum dan organisasi, lalu ada kearsipan, dan baru kemarin yang hangat juga LAN itu mendapat predikat informatif, lembaga informatif ya Bu, dari Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat. Itu applause banget sih, karena benar-betul ya, maksudnya penghargaan tertinggi loh Bu gitu. Tapi itu semua kan ada prosesnya Bu. Maksudnya ada apa ya? Ada kerja kerasnya gitu di balik itu gitu. Kira-kira apa, kalau tadi kan langkah strategis terkait anggaran ya Bu. Ya. Apa langkah strategis yang sudah dijalankan sih Bu di sekretariat utama gitu untuk memompa semangat ya, karena kan itu capaian dari semua pegawai gitu ya Bu maksudnya. Apa langkah strategisnya Bu? Ya benar, kemarin kita baru saja menerima anugerah ya, istilahnya tuh anugerah Badan Publik Informatif begitu ya. Dan ini tahun ketiga kita menerima anugerah itu. Nah, bagaimana proses untuk sampai ke sana? Tentu saja bukan pekerjaan yang mudah ya. Karena yang tadinya kita hanya mendapatkan label cukup informatif, bagaimana kita memberikan target kepada kawan-kawan unit yang terkait dengan informasi ya, PPID yang mengelola PPID ini harus bisa meningkatkan dan bergeser menjadi informatif. Nah, saya sangat bersyukur ya punya tim yang cukup solid. Kalau saya bilang agile begitu ya. Kalau susah ya ikut susah, tapi kalau harus cepat-cepat begitu ya. Jadi, nah ini salah satu kemudahan bagi saya sendiri selaku sestama. Jadi satu, kita menginginkan mereka belajar cepat bagaimana memahami kekurangan-kekurangan di dalam proses kemarin sebagai badan publik yang masih belum informatif ya, baru cukup gitu ya. Belajar cepat, indikatornya apa, dan kita mengajak betul unit-unit terkait karena tidak semuanya selesai di Biro Hukum dan Humas misalnya untuk mendapatkan label tadi gitu ya. Nah sehingga mereka sudah cukup cepat berkoordinasi dengan yang lain gitu ya. Saya tidak perlu harus terjun sampai ke bawah sekali, tapi sekali-sekali begitu mereka berkoordinasi cepat dan pada saat tiba waktunya target juga sudah bisa terpenuhi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mungkin menarik juga ya. Saya banyak mendorong kawan-kawan melakukan benchmark sebetulnya ya. Belajar dari tempat lain, di sana tuh ada yang praktek baik misalnya ya. Coba belajar bagaimana caranya sehingga biar setiap dari pegawai itu juga mengerti dunia luar gitu. Nah, ini salah satu cara juga kalau kita tidak pernah melakukan benchmark, kita tidak pernah tahu ya perbandingan kita dibandingkan dengan di tempat lain gitu. Nah, satu tadi kita mengkoordinasikan dengan baik, kemudian mengembangkan kapasitas kawan-kawan sendiri. Dan tentu saja kita mencoba memenuhi kebutuhan alat kerja ya.
Kan mustahil kalau kita genjot mereka dengan penuh, tapi kita nggak bisa Bu karena masih minim misalnya. Nah ini juga salah satu cara juga kita lakukan. Itu mengarah ke sarana, dan memang tadinya mau itu ya yang mau ditanyakan gitu terkait Waduh, dengan udah keduluan sarana ya. dan prasarana gitu, tapi Ibu udah mancing gitu ya. Jadi gimana nih Bu? Ya. Karena kan sekretariat utama tuh ya itu tadi ya, Ya. maksudnya semua tuh ada di sekretariat utama lah sebagai lini, sebagai supporting gitu ya, maksudnya semua di kita tuh harus tersedia gitu. Gimana Bu sarana prasarana kita? Ya. Sarana prasarana ini di Renstranya kita, khususnya di sekretariat utama itu kan kita pengen dapat menyediakan sarana prasarana yang modern. Orang sering bertanya, ini kenapa Lan memilih kata modern? Modern tuh apa sih? Furniturnya kayak teknologinya atau apa begitu. Nah, jadi kita pilih karena kita ingin memasukkan indikator-indikator yang mulai berkembang secara global gitu. Jadi yang pertama tentu saja bagaimana memenuhi sarana prasarana dari sisi teknologi ya. Sekarang kita sudah bergeser nih, bekerja tidak lagi secara manual. Kita sudah mengenalkan digitalisasi, layanan, cara kerja dan sebagainya. Ini perlahan Mbak Mariana ya. Saya tidak mengatakan kita sudah gerak cepat enggak, tapi karena keterbatasan dan pengen menggunakan resources yang ada tapi bisa bermanfaat secara maksimal gitu ya. Secara maksimal. Memenuhi kebutuhan teknologi sesuai dengan tuntutan kerja. Itu dari sisi teknologi. Kemudian yang kedua, sarana bekerja secara fisik juga. Ini perlahan-lahan kita remajakan ya. Sudah banyak sih alat kerja kita yang sebetulnya sudah tua begitu ya, sudah butuh keberfungsiannya gitu ya. masih sudah tidak maksimal gitu. Nah ini juga pelan-pelan kita remajakan. Kemudian juga dari sisi kebutuhan teknologi itu kan nyangkut ada istilahnya jaringan, bandwidth dan sebagainya. Itu juga kita coba penuhi. Dan yang lebih menarik lagi, kita tidak sekedar memenuhi dari sisi target journey tadi, tapi bagaimana pemenuhan itu juga melihatkan indikator yang lain, misalnya berbasis gender gitu. Kawan-kawan pada saat menyediakan informasi di website itu sudah menyediakan ini untuk rakyat yang punya disabilitas tertentu gitu. Isu-isu global ya Bu, terkait dengan gender. Isu global ya, misalnya gender. Kemudian yang kedua hijau misalnya ya. Kita memperbaiki sarana kantor kita itu tidak sekedar menyediakan gitu ya, tapi coba dibuat ini ada aspek yang menunjukkan bahwa kita sudah kepada ekonomi hijau gitu ya. Jadi ya kita bernafas itu juga ada asupan yang lain, lebih sehat. Pegawai bekerja juga lebih senang ya kalau di ruangan itu nggak kaku gitu ya, ada tanaman dan sebagainya. Ada yang seger-seger gitu ya, maksudnya. Ya, bahkan yang responsif untuk GETSI gitu ya. Jadi misalnya untuk tadi lanjut yang gender tadi khususnya untuk perempuan. Ya, kita juga menyediakan beberapa sarana yang khusus dibutuhkan bagi pegawai muda kita yang banyak sebagai ibu muda begitu ya. Termasuk kita mendorong ya penyediaan kelengkapan vitamin dan sebagainya itu biar pegawai itu sehat gitu. Jadi itu nggak kelihatan tapi itu sebetulnya penting gitu. Karena mendorong terciptanya kinerja yang lebih baik gitu ya Bu, secara tidak langsung gitu ya. Holistik. Jadi maksudnya bekerja tapi juga tetap mempertimbangkan sisi kemanusiaan, kehumanisan gitu. Oh iya, kita juga punya beberapa ruang-ruang ruang hijau ya yang di taman itu ya. Ini sebetulnya kita pengen juga dengan model flexible working method Space, gitu ya. Pegawai itu tidak harus di depan meja kerja gitu ya. Dia bisa bekerja dari mana saja. Jadi setiap dari lantai itu kita siapkan lah biar mereka juga punya pilihan gitu. Istilahnya dengan digitalisasi dan teknologi sudah ada bandwidth yang bagus, fasilitas wifi atau internet jaringan yang bagus, jadi kita pegawai itu bisa bawa laptop, tukar suasana dulu, mau duduk di sofa yang di lantai sekian gitu ya maksudnya Bu ya. Betul, jadi kita tuh nggak yang terfokus meja gitu, seperti itu. Jadi kawanan ini informasi aja, mudah-mudahan kawanan tuh punya kesempatan main-main ke lembaga administrasi negara ya, ke LAN, bahwa di LAN itu sekarang sudah penuh areanya dengan anggrek.
Jadi dari depan parkiran sampai belakang itu sudah ada anggrek semua di setiap pohon. Dan sekarang kalau masuk ke gedung, dari gedung A sampai gedung C malah ke arah masjid pun, di selasar masjid sekarang sudah ada anggrek yang bergantungan dan daun-daun. Dan itu memang betul-betul membawa dampak yang seger. Jadi dari kita yang berhimpit-himpit dan berjuang di kereta, turun gitu panas-panasan, ada udara segar, ada yang hijau gitu ya Bu, maksudnya bisa merevitalisasi pikiran gitu ya. Betul. Bu, tadi saya tangkap kan kita ingin begini, maka kita akan menyediakan fasilitas ini gitu. Itu sih identik Bu, kalau saya pribadi ada target tuh Bu sebenarnya yang ingin kita capai gitu. Target ke depan tuh apa Bu? Yang ingin kita capai Bu? Target ya, 2023 ya berarti ya. 2023. Ini mungkin saya juga harus menyampaikan ya, karena ada perubahan kebijakan nasional ini kan juga LAN sedang memproses ya untuk perubahan kelembagaan, penyesuaian ya. Penyesuaian. Fungsi Litbang Jirap kan tidak lagi di Ada di instansi, LAN. termasuk di LAN gitu. Iya. Semuanya sudah tersentralisasi. Ini sedang proses. Nah, ke depan itu memang kebijakan dari pemerintah khususnya untuk LAN, kita satu, untuk mendukung transformasi administrasi negara. Ini tugasnya fungsi lini memang ya. Kemudian juga yang kedua, kita fokus untuk pengembangan kompetensi ASN. Nah, ini yang menarik. Ini sebenarnya kalau secara nasional juga tugasnya dari salah satu kedeputian atau justru 3 kedeputian nanti yang akan mengusung ini semua. Tapi menariknya tadi, kalau untuk LAN apa Bu? Dengan tujuan di 2023 perubahan organisasi seperti itu. Nah, tentu saja yang pertama kalau tadi melihat nasional saja memiliki fokus kepada pengembangan kompetensi ASN, kami tuh masih merasa ada hutang begitu ya, hutang yang perlu kita wujudkan di tahun depan, yaitu bagaimana memajukan kompetensi para pegawai kita lebih baik. Gitu. Jadi proses di layering kemarin itu belum selesai kami menyiapkan dan menuntaskan pegawai kita. Masih bertahap ya Bu? Ya, masih bertahap. Kemudian yang kedua, kita akan terus memperjuangkan yang kita sebut dengan ASN LAN Korpu ya, LAN Korpu. Jadi pengembangan pembelajaran terintegrasi. Jadi pegawai merdeka belajar. Ya. Dia tidak harus menunggu penugasan untuk melakukan pengembangan kompetensi. Jadi kita siapkan banyak materi di dalam LMS kita. Mereka bebas bisa melakukan pengembangan diri, dan tentu saja kita akan bantu ya, mana yang kebutuhan untuk jabatan, mana juga untuk pengembangan karir ke depan. Ya. Ada dua tujuan itu. Nah, ini yang saya merasa ya, ini masih perlu kita akan dorong. Pada saat LAN berperan bagi pengembangan kompetensi ASN nasional, di dalam sendiri juga harus berjuang untuk itu. Jadi terjadi keseimbangan gitu ya Bu, apalagi kita kan lembaga instansi pembinanya. Ya, dan ini ada tanggung jawab besar juga bagi kita, karena dari struktur pegawai kita itu ada sekitar 53% itu sudah pegawai dalam kategori milenial. Nah, menyiapkan mereka sebagai generasi penerus pemimpin LAN itu kan butuh satu strategi ya, apalagi sekarang bentuk dari sebuah struktur organisasi kan sudah mulai sangat flat gitu. Menyiapkan mereka ini kan harus dengan strategi disesuaikan dengan bentuk dari struktur organisasi kita. Nah, ini PR juga bagi kami, 2023 harus sudah ketemu nih bentuknya untuk strategi menyiapkan future leader bagi LAN gitu. Karena kita kan ya yang generasi old gitu ya, generasi yang sudah kolonial, memang harus pelan-pelan kan akan selesai mereka. Tapi penyiapan ini juga harus kita lakukan dengan smooth. Saya terbayangkan Bu, tadi Ibu sudah sebutkan datanya gitu ya, hampir 53% ya Bu? Sekitar 53. Ya, sekitar 53% itu ASN LAN itu adalah ASN milenial gitu. Ya. Dekat sekali ya Bu dengan maksudnya yang digaungkan oleh Menpan kita yang baru tentang digitalisasi, lalu percepatan digitalisasi, administrasi digitalisasi seperti itu. Betul. Lalu ada
kemudahan dalam berinvestasi, yaitu kan maksudnya sesuai dengan digitalisasi itu ya Bu, maksud teknologi, pemanfaatan teknologi digitalisasi. Sementara 47%-nya berarti kan pegawai kita masih juga bukan milenial itu Ya, gitu maksudnya. generasi X dan generasi baby boomer masih. Iya, masih yang harus butuh percepatan untuk belajar lah gitu untuk digitalisasi. Apa langkah yang bisa kita lakukan Bu? Dengan smooth tapi bisa juga butuh cepat nih untuk dilakukan gitu. Terkait digitalisasi Iya. digitalisasi. Ya. Kalau generasi X ini rasanya nggak terlalu sulit ya kita. Kalau kita lihat ya, misalnya generasi saya itu kan generasi X gitu ya, masih bisa menjangkau untuk perkembangan teknologi gitu ya. Tapi yang generasi sebelumnya itu, yang kita ini yang butuh ekstra kuat. Jadi kita tidak bisa memaksa generasi-generasi yang sebelum kita harus canggih di dalam penguasaan teknologi, tetapi kita akan berikan porsi sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Gitu. Nah, salah satu cara yang kita lakukan adalah biasanya nih, saya juga sudah meminta itu ya, udah dalam bentuk tandem deh dengan anak-anak milenial gitu, ajari mereka gitu. Ini tetap sejalan gitu ya Bu ya. Jangan menjadi sebuah gap, ini kelompok generasi old, generasi milenial, yang milenial cepet, yang old terus ketinggalan itu. Masukkan mereka dan jadikan mereka bagian dari tim kerja yang bisa mendukung. Gitu. Jadi ini kan smooth sebetulnya ya, tapi tetap kita punya target ke depan harus mengarah ke sana. Gitu. Ya. Ibu, nih pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas. Sebenarnya pertanyaan ini dua deh Bu, A dan B gitu ya. Okay. Yang pertama, Ya. gambaran kegiatan kita Bu terkait juga dengan anggaran dan target kita tahun 2023 itu apa saja. Okay. Sekaligus mungkin yang mendukung dengan isu besar kita gitu ya di Indonesia, yaitu perpindahan kita ke ibu kota negara ya Mbak. Ibu kota negara. Okay. Itu apa saja? Sudah siap ya, pindah ya? Harus siap. Ya, oke. 2023 karena di dalam skema penganggaran kita di Bappenas dan Keuangan itu memang masih masuk ya, ada 2 program. Satu dukungan manajemen, yang kedua ada namanya program kebijakan, pembinaan ASN dan tata kelola. Nah, ini ada 6 prioritas nasional yang kita diminta oleh Bappenas untuk mengerjakan gitu. Mayoritas memang di bidang pengembangan kompetensi. Nah, kemudian Dilan sendiri seperti apa bentuk-bentuk kegiatannya? Nah, kita satu kegiatan yang namanya analisis terkait dengan administrasi negara itu tetap kita lakukan. Itu ada di salah satu kedeputian 1. Kemudian mendukung bangkitnya inovasi di daerah itu juga kita akan lakukan di kedeputian 2. Kemudian di kedeputian 1 masih ya. Kemudian kedeputian 2 ini membantu melakukan analisis bagi rekomendasi kebijakan bidang manajemen ASN. Kemudian juga pengembangan teknologi pembelajaran gitu ya, pengembangan bahan ajar, bentuk video macam-macam itu juga masih menjadi kegiatan kita. Berikutnya adalah berbagai kebijakan di bidang pengembangan kompetensi dan yang jelas juga penyelenggaraan beberapa pelatihan yang sifatnya strategis nasional. PKN 1 dan 2 ya, itu yang juga kita lakukan. Nah, kalau di sekretariat sendiri seperti apa nih yang akan dilakukan? Karena kita fungsi supporting unit ya, tentu saja tadi saya sebutkan di awal, kita mengkoordinasikan bagaimana setiap dari kegiatan itu dapat berjalan dengan baik melalui penyediaan berbagai media dan supporting sarana dan prasarana. Pertanyaan tentang IKN itu menarik ya, kesiapan seperti apa? Kita sudah pernah diminta oleh tim dari Bappenas ya, mengidentifikasi pegawai dengan kriteria tertentu yang siap untuk dipindahkan ke sana. Jadi kita ditarget itu pindahnya tahun 2030. Oke. 2030. Dan apa yang kita sudah bahas secara internal untuk penyiapan tadi, yang pertama adalah kita kaitkan dengan tugas dan fungsi yang ada di LAN. Gitu. Apakah kalau kaitannya dengan analisis dan sebagainya memang semuanya harus hijrah gitu ya. Nah, ini sudah didiskusikan juga.
termasuk bentuk-bentuk pengembangan kompetensi yang sekarang sudah mulai bergeser kepada blended learning gitu. Ini juga menjadi bagian untuk mempertimbangkan kita perpindahan ke IKN. Oh. Jadi kita siap pindah, Iya. tapi kita akan tentukan mana urusan-urusan yang sangat penting juga harus disegerakan pindah di sana. Tentu saja tidak serta-merta ya semuanya pindah. Pegawai juga demikian. Nanti ya mungkin Mbak Mariana duluan gitu ya. Oh, mungkin yang itu Saya ya, di Bu, ya. Jakarta mungkin gitu. Saya Nanti mungkin kalau harus ke pindah. sana saya juga harus pindah gitu. Oh, berarti Ibu ikut juga nih Ya. kayaknya. Saya lupa cerita maaf kalau masih ada waktu ya. Ada Bu, bisa Bu. Kinerja LAN ya. Penghargaan mungkin ya. Penghargaan yang diperoleh oleh LAN Iya. itu ya. Jadi kalau kita menyisir ya 2022 ini secara perlahan dan pasti itu banyak sekali penghargaan yang sudah diterimakan oleh LAN. Jadi yang pertama awal tahun kita mendapatkan penghargaan dari penilaian laporan keuangan yang diaudit sama BPK. WTP 15 kali. 15 kali. Betul. Dan hanya 10 instansi yang baru 15 kali waktu itu. Jadi saya hadir mewakili LAN hanya 10 yang baru 15 kali ke atas, dan ini satu penghargaan. Kemudian yang kedua IKPA tadi saya sampaikan. Instansi yang diundang menerima DIPA langsung dari presiden itu sangat terbatas, bahkan banyak kementerian yang tidak mendapatkan kesempatan menerima langsung. Karena apa ini? Karena nilai IKPA kita salah satunya ya. Yang terbaik. Nah, IKPA kita juga. Terus kemudian bergeser ke Biro Hukum dan Humas, tadi sudah disinggung ya. Kita mendapatkan Badan Publik Informatif. Nah, pengawasan kearsipan ini sudah tahun keberapa ya? Ketiga juga kita mendapatkan sangat baik. Nilainya itu kemarin cukup fantastis gitu ya. Dan perpustakaan ini yang mungkin agak jarang ya teman-teman itu mendengar, oh LAN tuh punya perpustakaan toh. Ternyata akreditasinya tuh A, kita A. Jadi ini senyap tapi jelas itu loh kinerjanya. Gitu. Nah ini di Biro Hukum dan Humas ya, termasuk di perundangan kita sudah terintegrasi dengan JDIH. Jadi ini juga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, bergeser ke SDM. SDM itu kita sudah mendapatkan kualifikasi sistem merit sangat baik. Jadi pengisian di dalam JPT Pratama di LAN itu tidak lagi secara terbuka, menggunakan kelompok-kelompok rencana suksesi internal. Kita mendapatkan penghargaan kemarin juga terkait dengan implementasi manajemen kinerja. Terus juga di dalam perencanaan pegawai juga kita mendapatkan penghargaan. Dan yang terakhir tadi karena digitalisasi ya, ternyata nilai SPBE kita itu juga lumayan dengan pengembangan yang cukup intensif dari Pusdatin itu kita mendapatkan nilai 3 di atas 3 sekian gitu, 3, sekian. Ini tidak banyak instansi juga yang mencapai indeks sebesar itu. Termasuk di dalam cyber security. Kita juga mendapatkan apresiasi ya dari BSSN. Jadi kalau bicara tentang kinerja gitu, mungkin sudah banyak ya. Tapi LAN itu masih punya satu target ya. Target bukan itu saja yang kita kejar, tapi bagaimana kinerja kita bisa berdampak. Ini yang kita juga pengen. Ini bukan sekedar dapat penghargaan, tapi ada dampaknya bagi masyarakat, bagi stakeholders. Outcome-nya gitu Ya. maksudnya ya Bu. Ya. Oke. Wow. Oke. Dengar penghargaan gitu sih sebenarnya terbayang kinerja dan upayanya sih Bu sebenarnya ya yang luar biasa. Oke, Ibu terima kasih untuk obrol-obrolannya. Kita sudah panjang lebar ya, kita sudah berbicara tentang bagaimana kinerja Sekretariat Utama, juga bagaimana target-target kita yang akan datang ya Bu tahun 2023. Semoga nantinya akan tercapai di 2023. Sejalan ya Bu antara anggaran dan output nantinya. Oke, sebelum menutup saya punya 2 pantun nih Bu. Iya. Nggak lengkap rasanya ya kalau kita tambah pantun. Pantun yang pertama nih. Mojokerto terkenal batik rengkik.
Kualitas Cakep. bagus sudah terbukti. ASN berusaha menjadi yang terbaik. Pelayanan Cakep. prima selalu dari hati. Sesuai ya, sesuai. Yang kedua, Sunda Kelapa ada di Jakarta. Kapalnya banyak, rupa warnanya. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Semoga menambah wawasan bagi pendengarnya. Sampai Yes. jumpa, kawan lah.